Eh, Kakak, selamat siang. Selamat siang. Situasi sekarang itu kan hari ini tanggal 7 Oktober 2024 itu kan Ya, ada sidang di pengadilan itu terkait dengan gugatan dari 13 ASN lingkup Pemkab Manggarai terhadap Bupati Manggarai Pak Heri Nabit. Lalu beberapa informasi berita itu kan melansir bahwa Bupati harus ikut sidang, artinya Bupati harus ada di dalam ruangan pengadilan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan keputusannya menonjolkan 26 pegawai, tetapi yang kemudian 13 yang melaporkan. Bagaimana tanggapan Bapak? ya, kalau saya baca dari dokumen perkara TUN sejak pengadilan tata usaha negara tingkat pertama sampai kasasi Mahkamah Agung, perkara TUN itu sudah inkrah, sudah inkrah. Tinggal bagaimana eksekusi atau pelaksanaan dari keputusan itu sesuai diktum atau petitum diktum dari keputusan itu. Iya. Yang saya masih ingat sesuai yang saya baca bahwa salah satu inti pokok putusan itulah memerintahkan pihak bupati selaku termohon untuk melaksanakan Iya. putusan itu, yaitu mengembalikan para pemohon pada jabatan semula atau setara. Iya. Itu isi putusan. Yang kemudian ini para pihak yang dulu selaku pemohon perkara TUN, mereka ajukan lagi ke Pengadilan Peradilan Umum untuk tuntutan ganti rugi. Iya. Begitu, tuntutan ganti rugi. Itu boleh-boleh saja haknya di setiap orang untuk mencari keadilan. Sejauh yang saya pantau sampai dengan hari ini itu sudah pada tahap mediasi sesuai hukum acara dalam penanganan hukum perdata, perkara perdata, tahap mediasi. Tahap mediasi ini ya dihadiri baik oleh prinsipal maupun oleh kuasanya, oleh pihak penggugat maupun oleh pihak tergugat. Jadi sepanjang prinsipalnya tidak berhalangan, para pihak penggugat maupun tergugat dapat hadir sidang. Tetapi kalau prinsipal berhalangan, maka itulah makna daripada kuasa hukum. Iya, dia berarti bagian hukumnya. Ya, sebagai pengacara pemerintah. Ya, kalau yang saya pantau, pihak tergugat perkara ini adalah bupati. Juga tergugat satunya ketua DPR dan turut tergugat dua adalah kepala Badan Keuangan Daerah. Nah, untuk bupati dan turut tergugat dua bagian keuangan, Badan Keuangan dikuasakan kepada Kabah Hukum, ex officio selaku Kabah Hukum untuk mewakili bupati. Iya. Begitu. Kemudian kakak ini kan salah satu tim dari Heri Fabi di Kabupaten Manggarai. Jadi misalnya mungkin ada diskusi internal, bagaimana kalau misalnya begini nanti 13 ASN itu menang di PN. Lalu apakah mereka akan dikembalikan ke jabatan semula? Kalau menurut saya ya harus dipilah sebetulnya perkara TUN dengan perkara perdata. Iya. Kalau perkara TUN itu sudah final, inkrah. Iya. Tinggal saja bagaimana melaksanakan putusan TUN itu, yaitu mengembalikan para pemohon pada posisi menduduki jabatan-jabatan tertentu. Iya, artinya posisi jabatan semula. Jabatan semula atau setara, itu sesuai isi putusannya. Iya. Dan sejauh yang saya tahu itu sudah mulai dilaksanakan, ada yang melaksanakan. Ada beberapa orang sudah kembali. Kemudian sementara yang lain
menurut informasi yang saya peroleh masih dalam Masih di antrean, masih menanti kemungkinan peluang untuk mengisi jabatan yang lowong. Iya. Yang menurut informasi akan ada. Nah, Hanya sekarang belum dilakukan saat ini, terhalang oleh surat dari Mendagri melarang untuk tidak boleh melakukan pengangkatan atau pemutasian para pegawai selama masa pilkada dalam kurun waktu tertentu ini. iya. Kecuali atas izin Mendagri. Begitu. Kemudian kakak ini kan mantan sekda Kabupaten Manggarai Barat, pasti tahulah tentang bagaimana kebirokrasian di daerah. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana kalau begini nanti, misalnya bupati kalah melawan 13 orang itu. Jadi mereka ini kan mintanya itu 10 miliar. Jadi uangnya itu, uang 10 miliar itu datang dari mana nanti uang 10 miliar? Ya belum sampai terlalu jauh omong kalah menang. Proses pokok perkara saja belum. Iya. Sehingga belum kita bisa prediksi apa menang apa kalah. Iya. Kita masih berproses lah. Iya. Tapi kalau kalah nanti Kalau kalah, uang kalah. bayarannya dari mana nanti? Dari APBD 2 atau dari mana? Kita belum bisa prediksi, sangat tergantung karena tuntutan penggugat ini belum tentu sama dengan formulasi keputusan pengadilan. Iya. Kembali tentang soal uang 10 miliar dari mana tadi? Iya, iya. Ya, kalau logika saya uang 10 miliar yang diminta itu dalam jabatan bupati, bukan pribadi. Kembali kepada soal APBD. Bagaimana kalau APBD nanti itu tidak ada uang? Nah, itulah kendalanya. Kalau rakyatnya tidak setuju, ya sebegitu saja jadinya. Begitu saja upaya jadinya. paksanya bagaimana? Karena uang 10 miliar itu Berarti bukan uang pribadinya Pak Heri Nabi? Tidak bisa dong, karena ini kejadian dalam jabatan. Dalam jabatan. Pemerintah daerah. Kalau memang pengadilan betul nanti memutuskan seperti yang ya gugatan penggugat, ya kembali kepada APBD. Nah, bagaimana proses APBD-nya? Rakyat setuju apa tidak? Dalam hal ini DPR setuju apa tidak? Kalau DPR tidak setuju, apa ada upaya paksa? Bagaimana DPR lagi? Kemudian ini kakak, kan itu prediksi saya yang itu kesulitan yang akan dihadapi. Pelantikan terakhir itu kan 6 bulan. 6 bulan itu sebelum pilkada kan. Nah, sekitar bulan 4 lah, 4 kemarin Maret pada waktu itu. Jadi, mengapa Bupati tidak langsung melaksanakan PTN itu sesuai dengan aturan? Padahal kan surat dari PTN ini kan sudah lama nih. Ini bagaimana? Atau ada unsur politik atau Pak Heri Nabi itu benci betul dengan dengan 13 orang itu? Saya tidak tahu sejauh itu, tetapi saya ikuti saja mekanisme proses peradilan itu dari tingkat pertama ya. Saya tidak tahu persis keputusan Mahkamah Agung terakhirnya kapan. Iya. Karena itu yang terakhir melaksanakan. Gitu. Dan sejauh yang saya dapat kabar bahwa putusan Mahkamah Agung itu sudah mulai dilaksanakan, yaitu ada beberapa orang sudah dikembalikan pada jabatan, jabatan, yang lainnya masih tunggu. Itu artinya apa? Ya Bupati mentaati putusan Mahkamah Agung itu. Berarti hanya sekarang terhenti ya karena ada larangan tadi. Nah kemudian nanti kan misalnya beliau itu kalah, kakak juga sebagai tim. Pak Heri Nabi nanti itu kalah pilkada. Nah, jadi kan 6 bulan sementara beliau berakhir sampai Maret ini. Jadi beliau tidak melaksanakan, bagaimana itu? Itu bukan perbuatan pribadi ya, perbuatan bupati. Berarti kabur sudah itu persoalan. Sepertinya karena ini uang 10 miliar juga sudah sebegitu saja. Keputusan yang terdahulu itu bukan keputusan Heri Nabi, tapi keputusan Bupati. Iya.
Berarti tanggung jawab itu berlanjut dalam pemerintahan berikutnya. Iya, Andai kata iya. memang mereka ini tidak terpilih lagi, maka beban itu ada pada bupati berikut. Kalau bupati berikut tidak mau bayar, Nah inilah kendalanya. Apa yang iya, terjadi? apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita tidak Berarti bisa prediksi seperti sekalipun kalah Pemda Manggarai, berarti uang 10 miliar itu ya sulit lah untuk dibayar itu. Kira-kira begitu. Perkiraannya seperti itu, agak sulit, Iya. agak sulit, begitu, Iya. agak sulit. Itulah kelemahan dari putusan PT-UN itu ya, Iya. PT-UN. Sesungguhnya menurut saya itu yang menjadi debatable sih antara Iya. kita yang paham hukum ini dengan teman-teman lain. Ini kan ranahnya peradilan umum, peradilan tata negara. Iya. Ya, bukan peradilan umum. Iya. Berawal dari keputusan Mahkamah Agung kemarin. Putusan Mahkamah Agung sengketa TUN sudah selesai. Tinggal tuntut bagaimana pelaksanaan keputusan TUN itu. Tapi kan kakak begini, bupati ini kan sekarang itu kan sedang cuti di luar tanggungan negara. Sekarang dipimpin oleh PLT Bupati. Ya. Apakah PLT Bupati itu bisa mengisi itu jabatan itu sekarang? Itu? Sesuai surat dari Mendagri. Kan sebenarnya kan bisa sebenarnya, kan PLT kan. Tidak bisa diterka-terkai. Ada suratnya, ada surat dari Mendagri seingat saya. Iya. Batasan kewenangan itu ada. Dia Iya. tidak serta merta seperti bupati, tidak ada batasan kewenangannya. Iya. Gitu. Tetap karena dalam nomenklatur tata usaha negara ini tidak ada keputusan wakil, keputusan bupati. Iya, tapi sekarang kan beliau sudah jadi PLT ini kakak. Itu berarti apa bisa melaksanakan PTN itu? Sejauh pengalaman saya yang saya amati, belum pernah ada keputusan penjabat atau PLT untuk pengangkatan atau pemutasan pegawai. Belum pernah ada. Berarti yang putusan PTN itu tidak bisa dilaksanakan oleh PLT? Sepertinya tidak bisa. Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Keputusan awalnya keputusan bupati, bukan keputusan wakil. Dan bukan juga putusan PLT. Bukan putusan PLT, putusan bupati. Berarti kalau menang ini bupati ya sama saja. Berarti Iya, uang tetap 10 kembali miliar kepada itu bupati. sukar untuk dikembalikan. Sepertinya. Iya. Karena harus melalui mekanisme persetujuan rakyat. Rakyat di Berarti DPR setuju apa tidak? berarti bisa Lalu kalau DPR tidak setuju, upaya paksaan apa yang harus dilakukan? Iya. Berarti Itu hambatan. dengan begitu kakak, perjuangan dari 13 SN itu ya kurang lebih lah seperti apa namanya menangkap ikan di air keruh, tapi ikannya tidak ada di air keruh itu bagaimana? Atau bagaimana? Atau mereka itu mencari ikan, menangkap ikan di kubangan kerbau yang memang di sana itu tidak ada ikan, itu bagaimana? Saya tidak menjustifikasi sampai seperti itulah. Iya. Cuman kita menghargai hak orang, cari kebenaran, cari keadilan, silakan saja. Hanya jauh lebih efektif sebaiknya paham itu betul dengan ini sengketa kepegawaian ini. Iya. Sengketa kepegawaian, Iya, bukan pribadi. bukan pribadi. Bukan pribadi. Siap. Saya sering menyampaikan saran, pikiran kepada mereka. Kebetulan sering ketemu mereka. Saya bilang menurut saya ya, ini sengketa pegawai atasan bawahan. Iya. Tidak terlepas bagaimana komunikasi internal birokrasi Iya. dari bawah ke atas atau ada yang memediasi. Begitu. Jadi tetap dalam koridor itu. Iya. Koridor itu. Itu yang saya harap selama ini ada komunikasi setelah ada putusan Mahkamah Agung untuk bagaimana mereka ini untuk kembali kepada posisi yang mereka harapkan, memberikan jabatan kepada mereka ini. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi Kak. Jadi Pak Bupati ini kan ada yang sampai dengan sekarang itu tidak melaksanakan PTN. Jadi di klausul putusan itu tidak mengatakan bahwa kalau tidak melaksanakan Bupati bisa dipenjara atau tidak? Tidak ada itu. Ini bukan ranah pidana. Ini sengketa tata usaha negara. Ini kan konflik tata usaha negara. Undang-undangnya jelas. Undang-undang administrasi negara. Tidak ada pidananya. Tidak ada pidananya. Ini kesulitannya. Jadi misalnya kalau beliau nanti jadi bupati lagi, kalau uang 10 miliar misalnya tidak dibayar-bayar bagaimana? Juga
Kalau DPR tidak setuju, juga tetap tidak bisa dibayar-bayar. Itulah kendalanya, hambatannya. Iya, iya, iya. Tapi jangan terlalu jauh. Belum tentu isi putusannya memenangkan penggugat. Belum tentu. Artinya menang kalah penggugat itu sama saja, mereka itu namanya mencari keadilan ya, iya. silakan saja. Jadi meniup balon di ruang hampa. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat siang, Kakak. Selamat siang. Selamat siang.